Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai usia ini, usia kita masing-masing ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam. Sampai Allah tegaskan wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah maka enggak akan bisa, karena nikmat Allah itu sebenarnya banyak kalau kita mau menghitung. Oleh karena itu maka para ulama merumuskan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah, diberikan dari Allah kepada kita, itu adalah dengan cara memaksimalkan menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Makanya para ulama, para ustadz, para guru, yai selalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Maka kalau diterjemahkan secara harfiah, secara maknawi bahasa, memang artinya tidaklah manusia dan jin itu diciptakan, kami ciptakan, melainkan hanya untuk beribadah. Kalau terjemahan harfiahnya itu. Tapi ketika kita membaca atau membahas Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi terkait dengan Quran, maka tugas kita itu tidak cuma sekedar membacanya saja, tapi perlu memahaminya. Nah, memahami Quran, maka yang paling mudah, paling simpel adalah kita kembalikan kepada para ulama ahli tafsir. Tentu tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang sudah dikenal oleh kaum muslimin sebagai tafsir yang aman dari penyimpangan. Matur. Dan di antara kitab tafsir tersebut adalah Ibnu Katsir, kemudian kitab tafsir Al-Qurtubi, kemudian kitab tafsir Ibnu Qayyim, dan seterusnya. Maka para ulama tersebut menyebutkan atau memaknakan liya'budun di sini adalah tidak semata-mata diterjemahkan sebagai untuk beribadah, tapi liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang benar, tapi ibadah dalam makna yang paling dalam, yaitu bertauhid. Karena ada orang yang kemudian Islam, beriman, ngakunya nyembah Allah, bersahadat, tapi kemudian kalau ada masalah dia lari ke dukun. Kalau ada masalah dia nyari ke tukang santet. Kalau anyel karo orang dia nyari ke orang-orang yang gak normal gitu kan. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita jauhi. Sehingga kelanjutan dari tema kita, yaitu pesan Luqman Al-Hakim yang pertama kepada anaknya. Jadi kalau kita mau mendidik anak, kita berguru pada Luqman Al-Hakim. Dan Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka bapake, wong tuane, ibuke harus paham ini apa yang namanya syirik. Dan kemarin kita sudah jelaskan syirik itu apa, tauhid itu apa, panjang lebar kita sampaikan. Maka sekarang kita masuk ke sesi atau bab, kenapa sih kita harus menjauhi syirik? Kenapa sih kita gak boleh berbuat kesyirikan? Hal ini perlu kita hayati, kita renungi agar kemudian kita hati-hati. Nah, orang-orang yang hati-hati dalam hidup itulah yang disebut orang bertakwa. Oh, aku nek jiko iki dudu duweku haram, engko dituntut ning akhirat. Oh, aku nek miloro dulurku dosa, engko ditekoki ning akhirat. Oh, nek aku mangan barang haram kuwi ra kena, mengko aku diobong ning neraka. Maka orang muslim yang hati-hati dalam hidup, maka inilah hakikatnya muslim yang bertakwa. Nah, Allah sudah mengabarkan kalau banyak orang, jadi nggak cuma satu, banyak orang yang akan terjebak dalam kesyirikan, yang akan melakukan kesyirikan. Ini mengindikasikan kita harus mencari ilmu tentang ini
Sehingga jenengan di sini niku pun bener ngoten lho. Karena kalau enggak hati-hati, kalau enggak ngerti, kalau enggak mengilmui, kalau enggak ngaji, orang ngerti, akhirnya merasa perbuatan itu enggak apa-apa dan baik-baik aja, padahal hal itu masuk dalam wilayah-wilayah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wabil khusus itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan anak gak akan pernah menjadi anak solih, gak akan pernah menjadi anak yang baik ketika kemudian dia ada di wilayah itu juga. Maka pentingnya orang tuanya itu faham, dan ketika orang tua sudah paham, memahamkan anaknya. Nah, maka Allah kemudian mengatakan, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Sehingga ayat ini mengindikasikan banyak loh orang yang kemudian mungkin dia jahil sehingga dia nggak tahu, atau yang kedua jane ya didakwai ning ora gelem. Dijelaske ini salah lho Pak, ini lho salah lho Bu. Dalan prapatane ra usah disajeni lho Pak, lho Bu, sawah ra usah disajeni gitu kan. Ada yang ngasih tahu ning mboten wugu. Nah, itu orang-orang yang ngeyel. Tapi ada orang yang memang enggak ada yang ngasih tahu, jauh dari ilmu, majelis ilmu jauh dan seterusnya, maka itu orang yang kemudian jahil. Tapi ada juga orang yang jane ya punya fasilitas, bener majelis ilmu jauh, tapi bisa mengakses internet, wong HP-ne apik, ning omah niku TV-ne bisa connect ke YouTube misal. Kok ora gelem goleki ya. Maka orang-orang seperti ini nanti tidak ada udzur. Nah, maka pentingnya untuk kita kemudian berusaha dulu sekuat tenaga. Nah, nanti kalau kemudian ada hal-hal yang kurang, maka harapannya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosa kita pada hal-hal yang kita luput, sedangkan waktu hidup kita sudah selesai. Ngoten. Tapi nek ora gelem ngaji, ora gelem takon, ora gelem majelis ilmu gitu kan, akhirnya keliru-keliru gitu kan. Bahkan mungkin ning kampung sing paling ngayalan dhek ya, punten niki mboten kanggo alasane mungkin ten akhirat nggih. Dan Luqman Al-Hakim sebagaimana tadi saya ulangi ayatnya, itu menyampaikan kepada putranya, inna syirka la dzulmun adzim. Ojo berbuat syirik, mergo syirik kuwi kedoliman sing gedhe le. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Jadi kalau kemudian kesyirikan itu adalah sebuah kedoliman yang paling besar, sedangkan Nabi mengatakan dolim kuwi marai peteng dedet kiamat musuh ben. Padahal kita butuh cahaya yang lewati sirat, kok kita ra duwe cahaya. Jadi orang beriman itu nanti dikasih cahaya untuk lewat sirat. Ada sebagian ulama yang menjelaskan sirat itu sangat tipis dan peluang kepleset niku gede banget. Senajan niku lurus tapi nek niku sempit, nek ra hati-hati ya kejungkel gitu kan. Maka orang yang cerdas pasti butuh cahaya. Nah, cahaya itu hanya akan dikasihkan kepada orang beriman dan orang munafik. Nah, ini mang mireng. Adapun orang kafir sama orang musyrik enggak. Otomatis melaku peteng kecemplung. Nah, jadi ceritane niku kan nglewati, mengke nek kecemplung nyemplung niku ten neraka. Nek selamat niku surga. Neraka niku medhuk mengisor namine darokat. Surga munggah mendhuwur namine darajat. Ngoten. Nah, maka orang-orang musyrik dan orang kafir ketika melewati sirat ini peteng dan kejungkel, kepleset. Adapun orang mukmin dan orang munafik dikasih cahaya. Enten cahaya, wallahu alam saya enggak tahu bentuknya seperti apa. Napa geni napa-napa kula mboten mudeng. Karena belum ketemu atau saya kurang, atau informasi atau dalil yang saya baca masih banyak yang kurang, jadi saya belum ketemu itu cahaya bentuknya seperti apa. Nah, maka untuk orang beriman cahaya nanti terus urip sampai tekane ujungnya jembatan niku wae. Tapi wong munafik cahayane nyala begitu tekan tengah
dipadamke kalih Gusti Allah peteng cemplung. Maka orang-orang musyrik ketika kemudian dia mengaku beriman tapi mendua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia dari awal wis ora entuk cahaya. Otomatis kecemplung. Makanya orang-orang yang nanti akan kecemplung di neraka itu ada 4 model. 1, wong munafik niki sing paling jero paling ngisor. Dhuwure niku wong musyrik ngaku beriman ning kemudian dia menyekutukan Allah, dhuwure meneh wong kafir, dhuwure meneh orang-orang yang beriman tidak musyrik ning ahli maksiat. Molimo sregep ning mboten nate nang dukun. Ning biasanya longko ngoten niku. Nek molimo sregep ning dukun, soalnya kalah judi terus medukun deh gitu kan. Maka orang-orang yang keempat ini yang kemudian akan dientas oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kemudian dikeluarkan dalam kondisi berangkang ken mlebu surga. Begitu nginguk surga wis kebak isine dheke bali pun kebak Gusti Allah. Mlebu wong tak kon mlebu ngeyel mlebu gitu kan. Kemudian nginguk lagi balik meneh pun kebak. Masalahe ten donya gawene ngeyel. Kono aja mendem-mendem, kono aja medok-medok, dilokke malah nesu gitu kan. Kon salat ning masjid wegah, salate ning omah, ben ra ketok alim ngomongnya. Niku riak dalam makna yang terbalik lho Pak Bu. Jadi jenengan nek ajeng ten masjid terus mikir, wah aku riak tak salat ning omah wae ben ra riak. Niku malah kleru. Malah mangkat wae digas gitu, ben setane kecilik gitu loh. Tapi nek jenengan malah delik-delik niku wau wong harusnya laki-laki itu sholatnya ke masjid kok kemudian malah nggak mangkat, malah keliru. Pokoknya amal yang memang harus nampak ya harus nampak gitu kan. Jumatan di masjid aku ndak riak, tak rumah aku ngomah wae. Itu keliru ya. Maka orang-orang tadi kemudian begitu ngeyel, biasa ning donya ngeyel, ning kono ya akhirnya ya ngeyel. Tapi kemudian Allah mengatakan piye nek kowe tak lebokke kono, tak kei kenikmatane raja donya sing paling nyenengke, ditambah meneh sing padha, tambah meneh sing padha. Nembe ngendikan ping 3 piyai niku mengatakan gitu kan. Raditu ya Rabbi, aku ridho, ping 3 ridho, kata Allah musik urung rampung. Tak tambahi meneh tekan 10. Nah, ngoten. Ping 10 kuwi terus ditambahi meneh apa sing mbok jaluk tak kei, apa sing mbok ngen-ngen tak kei yo coba. Padahal niki wong ala sing nyemplung neraka ning dintas. Pun dayek-dayek pun gosong ireng. Sampai kemudian ada sebagian ulama mengatakan jidatnya ada tulisannya Jahannamiyun gitu kan. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada, tapi mereka disebut sebagai Jahannamiyun saking gosonge gitu kan, saking irenge gitu kan. Maka ketika orang yang ngoten niku mawon karena jek duwe tauhid tidak berbuat kesyirikan bisa masuk surga, maka mugi-mugi ya kita semua sing meneh mendem rokok wae ora misalnya. Jadi dong rokok niki. Mendem ora, metu ora, narkoba ora, maling ora gitu kan. Madat ora gitu kan. Insya Allah nasib kita enggak seburuk orang ini tadi. Paham Pak Bu? Artinya jenengan yang sudah jenengan lampahi niki pokoknya sak iso-isone diistiqomahi, tapi yang paling penting pondasinya jangan pernah terlibat dalam kesyirikan sekecil apapun. Mau meneh niki sasi suro, keyakinane wong maneka warna aneh-aneh gitu kan. Maka hati-hati niki sasi suro. Sampai enten piyai niku dan jenengan nggih ngertos tak kira. Bukan orangnya, tapi modelannya. Niku nek sadurunge suro, kalih sakbare suro, biasane KUA rame gitu. Buktine jenengan untuk ulem pirang-pirang gitu. Tapi pas suro sepi ling ulemi ya. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin meyakini suro niku boten sak pase nikahke putra, ngomongnya mengko nek nikahke putra marai cerai lan sak piturute. Hal ini dulu juga terjadi zaman Nabi SAW. Pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah meyakini nek bulan Syawal bulan sial gitu loh. Maka begitu Nabi SAW diutus membawa dakwah tauhid, justru beliau nikahi sebagian istrinya bulan Syawal. Ngoten. Makanya ini dites nih keimanan jenengan, iman tenan ora itu. Terus duwe putra gede-gede, Joko kalih perawan ya toh. Terus duwe pasangan gara-gara ketemu suro ora dinikahke ya dites iki. Tauhidnya bener ora gitu. Kula nikah suro gimana aman-aman mawon.
Dan nikah surau enak mboten ngantri gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari akidah yang harus kita luruskan, jangan sampai kemudian kita terlibat dalam kedoliman. Dan Nabi SAW tegaskan lagi, ad-dulmu salasah, kedoliman niku enten telu. Nah, niki kemarin kula enten sing ngritik tuh. Kowe dakwahmu dididik tauhid, pantesan ning Indonesia iki wonge Islam ning do korupsi gitu kan. Rumangsane nek wis tauhid itu bakalan diampuni ning korupsi gitu. Nah, saya enggak pernah ngomong kalau orang bertauhid itu harus nyolong atau boleh nyolong ya, bahkan saya jelaskan itu enggak boleh. Makanya ini saya tegaskan lagi, ad-dulmu salasah. Dolim niku enten 3. Fadulmu la yaghfiruhu Allah wa dulmu yaghfiruhu wa dulmu la yatrukuhu. Sing pertama, kedoliman sing boten bakalan diampuni oleh Gusti Allah. Sing keloro, kedoliman yang diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kedoliman yang gak akan dibiarkan oleh Allah. Nah, telu, siji di ngapura, loro siji boten di ngapura, loro di ngapura, sing ketelu ora bakal dijarke. Artinya dihitung, dijelaske, dicethake, diklirke hitungane. Fa amad dulmu alladzi la yaghfirullah fasyirku. Adapun kedoliman yang gak akan pernah diampuni Allah kalau dosanya dibawa mati, artinya nganti lali tobat, lali pertobat digawa mati, niku namine kesyirikan. Nah ini yang kita bahas. Pramila pentingnya kita istighfar setiap hari, meminta ampun kepada Allah setiap hari. Barangkali kita pernah melakukan itu lali, maka dengan istighfar itu, dengan bertobat itu, berhenti dari keyakinan dan perbuatan menyimpang itu, maka harapannya muga-muga yang lalu dihapus kan ngoten. Kemudian yang kedua, qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman terkait kesyirikan yang besar ini, inna syirka ladulmun adim. Ayatnya di Quran surat Luqman itu. Jadi Nabi menegaskan nek kesyirikan itu kedoliman yang enggak akan diampuni, dalile surat Luqman itu wau. Kemudian wa ammadul mulladzi yaghfiruhu Allah fadulmul abdi anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim. Adapun kedoliman yang akan diampuni oleh Allah adalah kedoliman seorang hamba kepada dirinya, dan itu hitungannya cuma antara dia dengan Allah, orang rugeke wong liya. Pramila kan jenengan sok mireng to, aku mendem karepku dhewe, duit-duitku dhewe, ning omah-omahku dhewe. Cara aku muntah ya tak utah-utahke dhewe ning WC-WC ku dhewe kan enten piye ngoten niku nek diloke jawabane ngoten niku. Nggih. Maka orang-orang seperti ini ada kemungkinan diampuni ya, dengan catatan yang tadi tidak membawa dosa kesyirikan. Jadi niku pun baku soal enggak boleh berbuat syirik, sidik pun enggak boleh. Kemudian wa ammadul mulladzi la yatrukuhullah fadulmul ibad ba'duhum ba'da hatta yadina li ba'dihim mim ba'din. Adapun kedoliman yang Allah enggak akan biarkan, ora dijarke, bakal dihitung, bakal ditegakkan keadilan adalah dolimnya seorang manusia, seorang hamba kepada manusia yang lain. Maka Allah akan tegakkan hitungannya sampai lunas. Makanya Nabi pernah mengatakan, pernah bertanya, atadruna mal muflih? Atadruna mal muflih? Kok muflih sih? Kok kalau tadi lali muflih. Apakah kamu tahu orang-orang yang kemudian bangkrut? Orang bangkrut, para sahabat ditanya orang bangkrut itu sinten. Nah, saat ini kita ditanya orang bangkrut, jawabannya wong dodolan ora payu, wong wis nganti tuwa ora ndek bojo, wis pokoke wonten niku lah. Kerja ya ono ya ini ra omah atau macam-macam lah itu. Definisinya orang tergantung siapa yang mengucapkan. Tapi kemudian ketika Nabi bertanya mengatakan kepada para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluh alam. Kemudian Nabi mengatakan orang-orang yang bangkrut adalah orang yang kemudian datang ke akhirat bawa pahala puasa, bawa pahala sholat yang sangat banyak, tapi ditekake wong-wong sing didolimi. Si fulan pernah disakiti, hartanya pernah diambil, pernah dipukul, pernah dicaci maki, dihibai, ditekake kabeh. Dan kemudian dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kedoliman yang dilakukan ini ditebus dengan diambil pahalanya. Kan pahalanya banyak niku, dijikuk pahalanya, dipindah ke orang-orang yang didolimi. Begitu orang-orang yang didolimi niki sudah mendapatkan keadilan yang ngalih,
Ternyata sing didolimi tambah akeh meneh, saking akeh. Ya, ternyata lurah dhek gitu kan. Ya, rakyate akeh didolimi kabeh. Nek dolimi wong siji wae bakal menuntut balas. Napa meneh niki sak kelurahan, napa meneh sak negara, semono sak donya. Maka sing njaluk pertanggungjawaban luwih banyak. Tapi pahalanya wis entek nggih bayar. Dan Nabi pernah mengingatkan kalau di sana itu la dinar wala dirham, enggak ada lagi dinar sama dirham. Jadi kalau misal saya pernah contohkan kok bilih kita punya utang 1000 rupiah mawon. Ning donya jane iso bayar. Ning gandeng sing diutangi ra ngerti. 1000 utang apa to Mas? Mangan soto, dikok tempe 5 ngomong 3. Tempene isi 1000-an utang 2000. Ra ngerti gitu kan. Jane dibayar penak lho jane, tapi pilih ra bayar gitu kan. Maka di akhirat ditagih 1000, ning mboten enten rupiah melih. 1000 pahala. Nek sakniki misal salat jamaah pahalane selangkung, berarti nek 1000 niku mbetahke pahala pinten? 40 kali to, 40 kali jenengan salat gitu. 40 niku nek diporo pinten? Nek diporo 5 niku ketemune 8 dina. 8 dina jenengan salat go bayar duit 1000 coba. Niku nek 1000, nek sejuta, nek semiliar, nek setriliun. Makanya kula nganti mikir wong sing do korupsi triliunan niku ku bayare piye gitu. Ten akhirat niku lho. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita pahami adalah ketika kemudian kedoliman ini sudah ditebus pakai pahala dan pahala nganti entek, ternyata orang-orang yang didolimi yo masih ada, maka kemudian dosa orang-orang yang terdolimi ini dikurangi, dipindah ke orang dolim ini, dipindah ke orang dolim ini sampai akhirnya jumlah dosa si orang dolim ini lebih banyak daripada amal solihnya, sing sakjane kudune mlebu surga malah dicemplungke ten neraka. Pramila Kanjeng Nabi nate ditangleti ada seorang wanita rajin puasa sunnah, rajin sholat tahajud, sholat malam, ning dina-dina gaweane nyelatu tanggane, menyakiti tetangganya dengan mulut dan tangannya. Gimana nasibnya ya Rasul? Kata Nabi, hiya finnar, dia masuk neraka. Tapi ada juga seorang wanita sing sholatnya mau sholat wajib, posone mau poso wajib, tapi dia nggak pernah menyakiti orang, dia hati-hati agar orang lain nggak tersakiti. Gimana nasibnya? Kata Nabi, hiya fil jannah, dia masuk surga. Makanya kita hidup niki benar-benar selain kita harus sinkron kepada Allah, bertauhid kepada manusia secara horizontal, kita jangan pernah menyakiti orang. Dan orang yang sering ketemu sama kita ya pasangan kita. Nek kemudian dino-dino kita sakiti, hati-hati gitu kan. Sampai Bu, bidadari ten surga niku ngingo ketika ada seorang istri nyakiti bojone, kakunge gitu kan. Dia mengatakan, "Mbak, daerah suwe mbek kowe, delok engkas balik marani aku." Ngoten. Lah wong lanang ora enek sing dolim Mas. Nggih enten nggih sami. Wong lanang ra gelem kerja, males-malesan, malah ngongkon bojone sing kerja gitu kan. Maka orang laki-laki seperti itu pun juga nanti akan mendapatkan balasannya. Intinya kita harus kemudian hidup sesuai dengan posisi kita masing-masing. Makanya Nabi mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua niku pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Loh berarti nek pemimpin kae sing lanang kae Mas, boten ibu-ibu juga pemimpin. Atas apa? Atas urusan di dalam rumah tangganya. Nek kemudian anake ora kopen, ora keurus, klambine lusuh, omahe awut-awutan, kudune tikus ki ning selokan kok mlebu ning kamar gitu kan. Nah, malah dadi open-open gitu kan. Maka ini nanti akan ditanyakan gitu loh. Ngoten. Bapak juga sama gitu. Anak ya, anakku rong salat tak ajari salat, tak kenalke masjid, tak biasake ning pengajian lan sak piturute. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lagi urusan kita secara personal. Gimana kalau kemudian kita dikasih amanah jadi lurah, camat, bupati, presiden, maka tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Makanya saya itu kerja di balai kota ketika membaca data orang-orang yang miskin, stunting, omahe meh ambruk itu ngeri gitu. Makanya saya nggak mau nyalon wali kota, nggak mau. Miskin deh baik. Kok serius kabeh to? Aku wis nyoba nglucu ya nek sing guyu. Nggih, kok tak ngunjuk wis. Nggih, jadi
Gak pantas kemudian jabatan buat rebutan karena tanggung jawabnya luar biasa mengerikan. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari yang istrinya itu komplain ketika Salman Al-Farisi datang, istrinya itu komplain, "Kalau dulurmu lanang." Jadi dulu disaudarakan itu Salman Al-Farisi sama Abu Dzar Al-Ghifari. Istrinya itu komplain sama saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari yaitu Salman Al-Farisi, "Kalau dulurmu lanang kalau aku ora tau didemok, ora tau digatek gitu." Dek sibuk kalau Tuhane, sibuk sholat, ben-bengi sholat ra mandeg-mandeg, poso ra buka-buka, pokoknya sibuk ibadah. Dikandani kali Salman Al-Farisi gitu kan, "Inna fi badanika hakun," dalam tubuhmu enek hak. Dadi nek kowe salat ya turu, nek poso ya buka. Ya Salman iku nggih buka ning paling ya mung ngombe tok ngoten lho, mboten sing kados awake dhewe dadak macam-macam enten kolak maneka warna niku. Terus wa fi ahlika alaihi hakun, ning keluargamu ya enek hak. Fa'tu haqqahu, maka berilah haknya pada setiap yang memang memiliki hak. Abu Dzar protes, ngomong kali Nabi, "Ini Salman ngandani kula ngeten pripun?" Ya Salman bener ini. Nah, Salman sing ahli ibadah, Pak Bu, yang takut sama Allah, ketika kemudian beliau ngerti ada posisi kosong dalam pemerintahan, waktu itu pasti Rasulullah SAW yang memimpin, beliau mindi-mindi ngendikan, "Mbok kula mang dados kene iki le." Kata Nabi, "Kowe ora kuat, kowe ora sanggup." Seorang ahli ibadah rong karuan sanggup, seorang ahli sholat rong karuan sanggup mikul amanah. Nomor sakniki wong do nyalon ning ora sholat. Nggih ngoten niku dadine, ngoten lho. Dong ngoten. Pokoke ngoten niku lah gitu. Nah, maka dalam hal ini peringatan buat kita. Ketika kita nggak boleh dolim kepada Allah dengan berbuat kesyirikan, kita juga nggak boleh dolim kepada diri kita sendiri dengan menyakiti diri sendiri, mendemlah, mabuklah, berzinalah, itu dolim semua. Maka kita juga tidak boleh berbuat dolim kepada orang lain. Gampangane dolim niku kebalikane adil. Dolim niku ndekek sesuatu boten ning nggon papan panggonane. Cara sendal kudune ning sikil, dekek ning sirah niku kleru, ngoten. Cara bojone dhewe ning omah kok marani bojone tanggane niku kleru, ngoten. Nomle cara warisane awake dhewe mung kumanan sepatok kok patokane dulure ya disuk, niku kleru. Lan sak piturute. Maka semua bentuk kedoliman Allah akan perhitungkan, ngoten nggih. Pun. Dan kemudian syirik adalah dosa yang sangat besar sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adima." Siapa yang menyekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar, sampai Nabi mengatakan itulah yang paling besar dengan sabdanya, "Ijtanibu sab'ul mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang merusak. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad dhalalan ba'ida." Wong sing nglakoni kesyirikan kuwi sesat, dalane mlaku kleru, tur klerune adoh. Kudune ngulon dhek ngetan, kudune ngidul dhek ngalor, mboten bakal ketemu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya Allah siapkan siksa yang sangat pedih buat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka hati-hatilah, takutlah orang-orang yang menyelisihi urusan Rasul, yaitu apa? Antusibahum fitnah, akan datang musibah atas penyelisihanmu itu, au yusibahum adzabun alim, atau nek ning donya kowe aman-aman wae, kowe golek pesugihan ya sugih mblegedu tenang wae, ning akhirat terus ngenteni adab sing pedhi. Jadi jangan pernah kita berpikir, loh kayak ustaz ngopo ngomong ngono kae kalau deloken ngomong sing don masjid Randidit, aku pesugihan ning kene tak parani kabeh, kabeh jimat tanggung, buktine aku saiki sugih lan sak piturute. Maka itu Allah katakan nek ora ning donya, ning akhirat adab yang pedih sudah menanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken, insyaallah masih ada tentang kenapa kita harus menjauhi kesyirikan. Maka poinnya adalah kesyirikan itu adalah dosa yang sangat-sangat besar yang kalau dibawa mati Allah enggak akan mengampuni. Maka penting sekali kemudian kita di sisa hidup kita ini, di langkah hari-hari kita ini, untuk kemudian mengecek pernah enggak kita berbuat itu, dan kita harus kemudian bertaubat.
nek punya gaman-gaman sing enten isine gek ndang disingkirke, nek duwe jimat-jimat sing enten isine gek ndang dibuang, nek misal nate nglampahi lampah-lampah tertentu, mendem-mendem tertentu, sajen-sajen tertentu gek ndang diduduki diguak kabeh gitu kan, agar kemudian hidup kita itu baik selama hidup dan kemudian Allah menutup hidup kita kanthi husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cekap semanten ingkang kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka